tiga penanya ini kita jawab terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Farah Nur Fadilah, mungkin saya ulang pertanyaannya. Mohon dijelaskan kembali apa perbedaan antara hadonah dengan perwalian. Baik, teman-teman kelompok 9, ada yang ingin mencoba menjawab? Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Farah. Baik, silahkan Ananda. Ingin mencoba menjawab, jadi perbedaan hadonah sama perwalian. Jadi hadonah itu memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri, yang meliputi pendidikan atau segala sesuatu yang diperlukannya, baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang merusaknya. Macam-macam hadonah itu, hadonah masa perkawinan sama hadonah masa perceraian. Kalau perwalian itu kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Untuk perbedaan secara lebih detailnya lagi mungkin nanti Ibu yang menjelaskan. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ananda Sahara yang telah menjawab pertanyaan dari Farah Nur Fadilah. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Farhatun Nazilah. Saya ulang pertanyaannya. Apakah hadonah itu terjadi ketika orang tua bercerai saja atau bagaimana? Saya masih belum begitu paham. Mohon penjelasannya. Baik, untuk kelompok 9 ada yang ingin menjawab? Izin menjawab. Baik, silahkan Andi Syifa. Oke, baik. Jadi kalau hadonah itu nggak mesti terjadi nggak mesti terjadi hanya waktu perceraian aja. Tapi kalau misalnya pada masa perkawinan juga itu masih harus juga memelihara anaknya. Pokoknya sampai ya gimana? Jadi walaupun cerai atau masih dalam masa perkawinan itu masih bisa disebut dengan hadonah gitu. Jadi nggak cuma pada saat perceraian saja. Mungkin itu. Nanti lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi bisa ditambahkan dan dijelaskan oleh Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Andi Syifa Jafar yang telah menjawab pertanyaan dari Farhatun Nazilah. Pertanyaan ketiga dari Azki Syafrina. Tadi itu pertanyaannya, di dalam makalah dikatakan bahwa jika ibunya menikah dengan orang lain, sedangkan anak itu belum mumayyiz, maka bapaknya yang lebih berhak mendidik. Jika bapaknya meminta atau bersedia mendidiknya. Mengapa demikian dan bagaimana jika ternyata ibunya tetap mau mendidik dan mengasuhnya walaupun sudah menikah kembali? Baik, mungkin pertanyaan Azki akan saya coba jawab semampu saya ya. Pada dasarnya, jika seorang anak masih belum mumayyiz, hak pengasuhan jatuh kepada ibunya, selama si ibu memenuhi persyaratan pengasuhan anak. Dialah yang lebih berhak mengasuh anaknya. Hal ini berdalil dengan hadis yang sudah disebutkan tadi di makalah dari Abdullah bin Amr yang mengisahkan aduan seorang wanita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, dengan sayalah
anak saya ini menyusu dan sayalah yang melindunginya. Ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dari sisiku. Kata wanita itu mengadu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, engkaulah yang lebih berhak terhadap anak itu selagi belum menikah dengan orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. Seorang ibu tentu lebih paham soal pengasuhan anak yang belum mumayyiz dibanding ayahnya. Apalagi misalnya bayi yang masih menyusui kepada ibunya. Dalam kondisi seperti ini, hak asuh anak jatuh pada si ibu selagi ia belum menikah dengan orang lain. Nah, lalu bagaimana kalau ibunya menikah lagi? Nah, dalam kasus si ibu menikah lagi ini, hak untuk memelihara anak yang belum mumayyiz atau dewasa pada dasarnya memang berada di tangan ibu, tetapi bukan berarti si ayah tidak berhak. Sebagaimana peraturan perundang-undangan dan beberapa putusan pengadilan lebih mengedepankan kepentingan terbaik si anak. Langkah pertama yaitu melakukan kontak dengan ibu dan suami barunya. Tentu tidak ada salahnya mereka yang mengasuh. Kalau si ibu menolak, hak pengasuhan bisa dialihkan kepada si ayah. Kalau ternyata ayah sudah meninggal dunia atau karena keadaan tertentu tidak mungkin mengasuh, maka si anak bisa diasuh oleh orang lain. Sebagaimana pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kemungkinan beralihnya hak pengasuhan dari orang tua, asalkan cukup alas hukum dan pemisahan itu dilakukan demi kepentingan terbaik si anak. Patut dicatat tindakan semacam itu merupakan upaya terakhir. Dan kesimpulannya, orang yang berhak melakukan Hadonah adalah orang tua atau ayah dan ibu. Bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi hadun, maka ia berhak atas anaknya. Bila anaknya masih mumayyiz, maka ibulah yang lebih berhak. Karena ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya. Akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya. Mungkin itu saja yang bisa coba saya jawab. Mungkin nanti lebih detailnya bisa ditambahkan oleh ibu dosen. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, saya serahkan kepada Ibu dosen, kepada Ibu Ade, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak? Waalaikumsalam. Jelas, Jelas, Ibu. Bu. Jelas, Oke, Ibu. Sebelumnya terima kasih untuk pemateri pada hari ini. Tadi sudah sangat lengkap ya menjelaskan tentang hadona dan perwalian. Samping tadi suaranya Masya Allah enak banget ya. Saya sampai ngantuk-ngantuk ini. Baik ya, mungkin karena tadi sudah sangat lengkap, jadi tugas saya untuk menjelaskan ini sudah lebih ringan ya. Mungkin yang masih bingung adik-adik ini membedakan antara hadona dan perwalian ya. Di mana pada materi kali ini memang kita menyatukan antara materi hadona dan perwalian karena memang ada kemiripan ya. Tadi sebenarnya secara definisi sudah dijelaskan. Ini saya mohon maaf ya, kameranya mungkin nggak kayak ini ya, miring-miring gitu ya, karena sedang di mobil nih. Saya ulang ya mungkin ya. Apa itu hadonah, apa itu perwalian? Nah, hadonah ini tadi sudah dijelaskan. Asal katanya dari kata bahasa Arab yang artinya memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan. Nah, hadonah ini biasanya lebih fokus ke anak-anak yang usianya itu masih belum mumayyiz ya. Jadi anak-anak yang masih membutuhkan ASI, masih membutuhkan penjagaan dari orang tuanya. Tadi kan batasannya itu mumayyiz, berarti dia belum bisa membedakan antara yang baik dengan yang benar. Mungkin kalau kita kalkulasikan umurnya ya sekitar TK atau usia SD gitu ya, kelas 1 atau kelas 2. Nah, kalau hadonah ini ada 2 ya sebenarnya ya. Ada hadonah di dalam pernikahan, ada hadonah setelah perceraian. Jadi ada 2. Kalau hadonah di dalam pernikahan itu sudah jelas ya, itu adalah kewajiban kedua orang tua, baik bapak maupun ibunya. Hanya memang di dalam Islam hadonah itu memang lebih ditekankan kepada ibu ya. Itu berdasarkan surat Al-Baqarah ya, yang bunyinya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
itu ayatnya. Dan ibu-ibu yang mereka menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun, jika ia ingin menyempurnakan susuannya itu, maka si anaknya sekaligus ibunya ini mendapatkan nafkah dari bapaknya dan juga pakaian. Nah, ini untuk Radhonah yang masih ada dalam pernikahan. Jadi kewajiban bersama antara orang tua. Tugas kewajibannya juga kita sudah pernah bahas ya di perkuliahan sebelumnya terkait dengan hak anak dan kewajiban orang tua. Nah, ini kalau di sini tidak begitu banyak polemik ya karena masih ada dalam sebuah pernikahan. Nah, kemudian yang kedua adalah Radhonah yang dibebankan ketika sudah terjadinya perceraian. Nah, ini diberikan kepada ibu ya. Jadi, kalau Radhonah itu khusus untuk anak yang masih ada orang tuanya gitu ya, yang jadi poinnya. Jadi Radhonah itu khusus untuk anak yang masih ada orang tuanya. Kemudian yang kedua, Radhonah itu khusus untuk anak dari usia 0 sampai mumayyiz ya, sampai sebelum kelas 1 atau kelas 2 SD lah ya. Nah, eee, untuk, Hadonah yang dilakukan setelah perceraian itu, ketetapannya kalau dalam hadis tadi sudah ada ya, jadi ada sebuah sababul wurud ya, sababul wurudnya ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengadukan, "Wahai Rasulullah, aku, anak ini telah kukandung di dalam rahimku, kemudian telah aku susui dengan air susuku. Tiba-tiba ayahnya, suaminya si laki-laki ini menceraikan aku." Maka kemudian kata Rasulullah, "Anti ahakku bihi malam tankihi." Kamu lebih berhak dengan anak kamu itu selama kamu belum menikah dengan orang lain. Nah, berdasarkan hadis ini maka hak habonah ya atau memelihara anak yang belum mumayyiz itu diberikan kepada ibunya. Namun demikian meskipun diberikan kepada ibunya tetap harus diberikan nafkah dari, orang tua laki-lakinya atau dari bapaknya. Mungkin kayak kasus kalau dalam yang artis sekarang itu banyak itu ya kasus-kasus perceraian, kemudian yang anaknya itu tinggalnya sama ibunya gitu ya, sedangkan bapaknya itu hanya memberikan nafkah. Misalnya itu yang kemarin lagi ramai itu kasusnya siapa, Stephen William itu ya sama Celine Celine Evangelista apa-apa. Itu si Stephen itu kan, banyak tuh dihujat sama netizen. "Wah, ini kok bapaknya kemana-mana pacaran lagi sedangkan anaknya sama ibunya semuanya ya." Padahal Celine ini dia mengurus anak dari suami pertama, kemudian anak dari suami kedua. Dia yang ngurus semua. Tapi si Stephen ini dia kan memberikan apa namanya, memberikan nafkah ya untuk anaknya dan itu boleh. Itu boleh, baik di dalam hukum Islam maupun di KHI ya, kompilasi hukum Islam. Ini masih mungkin nanti akan saya tambahkan sedikit di KHI-nya ya, karena KHI itu kan yang berlaku di perundang-undangan kita ya. Jadi dalam KHI pun sama, ya seorang anak yang, orang tuanya bercerai, maka kalau dia belum mumayyiz itu hak asuhnya atau diasuhnya itu sama ibunya. Tapi si bapak ini dia diwajibkan untuk membayarkan nafkahnya. Nah nanti, dalam KHI itu juga ada bisa misalnya apabila seorang ibu ini dianggap mampu dan si bapaknya ini tidak mampu ya, maka katanya ibu itu bisa juga untuk memberikan, beberapa nafkahnya, tapi tanpa menggugurkan kewajiban dari bapaknya. Itu hadonah ya. Jadi kesimpulannya kalau hadonah itu dilakukan oleh, orang tuanya ya, baik dalam pernikahan maupun perceraian dan yang kedua usianya itu belum mumayyiz. Nah, bagaimana kalau misalnya ada sebuah peristiwa perceraian, kemudian ibunya itu meninggal, gitu ya. Nah, ini ada ya baik dalam KHI maupun hukum Islam, para ulama mengatakan, maka nanti hadonahnya itu, jatuhnya ke tangan kerabat atau saudara dari pihak ibunya, gitu ya. Jadi pihak ibunya ini apakah itu nenek dari pihak ibu, atau ada juga yang mengatakan nenek dari pihak bapak, yang penting ibu. Nah, kalau memang nenek dari pihak bapak tidak ada, maka dari kerabat ibunya yang lebih diutamakan. Jadi apakah saudara perempuannya ya, atau adik perempuannya atau bibinya. Kenapa seperti itu? Ini saya pernah, mendengar ya di TV ya, Kiai Khalil Nafis, Ketua MUI ya, beliau mengatakan pada kasusnya Gala kayak Ardiansyah gitu ya. Jadi kan ada pertanyaan tuh, ini nih yang lebih berhak untuk mengurus si Gala ini, apakah dari keluarganya Bibi Ardiansyah atau dari keluarganya pihaknya Vanessa Angel. Nah, kemudian kata kata kayak Khalil Nafis, kalau dalam Islam itu, ke kerabat ibunya katanya gitu. Karena kan si Gala ini kan masih belum mumayyiz ya, masih kecil. Kenapa seperti itu? Jadi kata kayak Khalil, karena katanya kenapa Islam
memberikan bebannya itu kepada keluarga ibunya, karena katanya keluarga ibu itu, apakah itu neneknya gitu ya, apakah itu saudara dari ibunya, itu punya punya bau bau badan yang lebih mirip dengan ibunya gitu katanya. Jadi kan kita ini kan kayak binatang sebenarnya ya, al hayawanun natik. Kalau binatang itu kan mereka biasanya kan ada indera penciumannya itu ya. Jadi katanya ibu itu saudara ibu itu baunya mirip dengan bau ibunya. Jadi anak itu akan merasa lebih nyaman. Kemudian yang kedua, panas badannya. Panas badan dari keluarga ibu itu katanya lebih punya kemiripan karena DNA-nya sama dengan ibunya gitu ya. Maka katanya anak biasanya lebih nyaman dengan kerabat ibunya dibandingkan dengan kerabat bapaknya. Katanya gitu kata Kiai Khalil ya. Itu mungkin di antara hikmahnya aja ya. Nah, jadi kalau, dalam kasus Habonah tidak ada ibunya, maka jatuh ke kerabat ibunya, ya. Tapi tetap untuk nafkah dibebankan kepada bapaknya. Nah, itu untuk Habonah. Kemudian untuk perwalian, apa itu perwalian? Tadi sudah disebutkan definisinya sudah sangat baik ya, banyak. Nah, intinya kalau perwalian itu, hak asuh yang diberikan kepada orang lain ketika orang tuanya nggak ada, gitu ya. Ketika orang tuanya nggak ada atau orang tuanya ada, tapi dia tidak mampu menjalankan kewajibannya. Contohnya kalau yang orang tuanya tidak ada ya galas kayak tadi ya, orang tuanya meninggal dua-duanya, maka, yang diambil itu adalah hak perwaliannya. Nah kalau perwalian ini ya semuanya lah dari mulai, jasmaninya, rohaninya, hartanya. Jadi nggak boleh misalnya kasusnya yang ngurus badannya siapa gitu ya, kemudian yang ngurus hartanya siapa, nggak boleh. Jadi menjadi satu kesatuan. Atau misalnya orang tuanya ini nggak mampu untuk mengurus anaknya. Dengan satu lain sebab. Misalnya kasusnya Angelina Sondak ya, itu kan, anaknya masih kecil dia harus berada di penjara, sedangkan suaminya nggak ada, udah meninggal. Nah, berarti kan dia dia mendapat halangan tuh ya untuk, mengurus anaknya. Maka dia kasusnya perwaliannya itu jatuh, diurus diurus ke orang lain. Atau misalnya, ini baik hadona atau perwalian sama ya, atau misalnya ibunya atau orang tuanya itu punya masalah kesehatan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Ini kalau kita lihat kasus artis ini misalnya kasusnya Marshanda ya, Marshanda. Marshanda itu anaknya tidak diurus sama dia, meskipun dia secara fisik, meskipun dia secara kemampuan harta, fisiknya sehat, tapi mentalnya nggak sehat, punya bipolar. Maka kemudian hak asuhnya ini diberikan kepada suaminya, baik habonahnya maupun perwaliannya, gitu ya. Jadi itu perbedaannya antara habonah dengan perwalian. Nah, untuk habonah itu berakhir ketika anak sudah mumayyiz ya. Itu ada hadisnya tadi kalau kalau nggak salah sudah di yang khayyara gulaman baina ummihi wa abihi itu ada. Boleh memilih seorang anak itu ketika sudah menjadi gulam antara bapaknya atau ibunya. Kapan itu? Kalau Imam Syafi'i mengatakan ketika dia sudah bisa mumayyiz, sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik, sekitar umur 8 sampai 9 tahun. Ada lagi ulama mengatakan sekitar umurnya 11 sampai 12 tahun. Jadi dia sudah bisa memilih. Kalau di undang-undang negara, nanti kalian cek lagi ya, berapa ya, sama nggak dengan perwalian ya. Kalau perwalian kan 21 tahun itu ya, dia baru bisa memilih ya. Nanti coba dicek lagi, saya lupa itu ya, nggak ingat. Jadi ketika dia sudah bisa memilih, maka secara otomatis dia sudah tidak lagi habonah ya, dia sudah bisa ikut kemana, ikut bapaknya atau ikut ke ibunya. Nah kalau perwalian ini kalau dalam surat An-Nisa itu sudah dijelaskan tadi oleh pemateri ya, sampai kapan? Sampai dia sudah bisa mengelola hartanya sendiri, ya sudah dewasa lah, sudah tidak menjadi safi sufaha. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu sampai umur 21 tahun atau sampai kalau perempuan sampai dia menikah, gitu ya. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan ya. Tadi perbedaan hadona dengan perwalian tadi sudah saya sebutkan. Intinya kalau di hadona itu di umur, kemudian di keberadaan orang tuanya. Kemudian yang kedua, apakah hadonah terjadi ketika orang tua bercerai saja? Tadi sudah saya jelaskan ya, dijelaskan oleh pemateri juga. Jadi hadonah itu ada dua, hadonah dalam pernikahan dengan hadonah ketika perceraian. Nah kemudian jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki lain, kenapa yang berhak memegang hak asuhnya itu adalah bapaknya gitu ya. Nah karena tadi kan ada dalam hadisnya ya, ada hadis Nabi ya, kamu lebih berhak dengan anakku selama kamu belum menikah. Itu ada berdasarkan hadis tersebut. Nah, sedangkan penjelasan secara akliyahnya ya, bahwa perempuan ketika dia sudah menikah dengan orang lain, maka kewajiban dia itu adalah pada suaminya yang baru ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan sih
untuk diperbolehkan tetap memelihara anaknya. Jadi kalau suaminya yang baru mengatakan, "Saya nggak mau kamu urus anak kamu dari suami yang pertama," nah itu berarti udah, ya si perempuan mengembalikan pada anaknya, pada bapaknya. Atau misalnya dari pihak bapaknya nggak ikhlas gitu ya, diurus dengan bapak yang lain, maka dia menuntut anaknya, hak asuhnya ke dia, nah itu boleh. Tapi dalam kondisi misalnya dua-duanya ikhlas diurus sama ibunya gitu ya, dengan nafkah tetap dari bapaknya yang asli, yang kandung, maka itu tidak apa-apa. Kan ada dalam surat apa tuh An-Nur apa An-Nisa ya? Yang warabai bikum allati fi hujurikum itu kan ada ya, surat An-Nur. Artinya ada robibah. Robibah itu kan berarti anak anak istri yang dibawa oleh istri, anak bawaan istri dari suami yang lalu gitu ya, yang dibawa ke pernikahan selanjutnya atau anak tiri. Jadi robaib itu definisinya. Artinya kan berarti boleh ya, boleh seorang istri itu mengurus anak meskipun dia sudah menikah dengan laki-laki yang lainnya. Itu mungkin ya tambahan dari saya. Nanti ini ada beberapa KHI ya, coba saya bacakan. Ini saya tadi ngeprint ini. Kalau yang Habonah itu, bentar ya. Di macam-macam Hadonah, itu ada Hadonah pada masa perkawinan. Ini ada di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 45. Nanti kalian cari itu ya. Di mana ada kewajiban kedua orang tua memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian ini yang Hadonah pada masa perkawinan ya. Kemudian ini kecuali misalnya ada kondisi di mana orang tua dicabut haknya atas anak ya. Misalnya dalam kondisi yang luar biasa seperti misalnya kemarin ada kasus anak ibu menggorok anaknya itu ya sampai meninggal, itu karena tidak mampu, berarti sudah tidak boleh hadonah lagi karena ada masalah pada mentalnya. Kemudian dalam hadonah masa perceraian ini ada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang hak asuh hadonah akibat putusnya perkawinan. Yang pertama itu ada yang KHI nomor 105, bahwasanya ini ada nih ya. Sebelum berumur 12 tahun, jadi batasan hadonah itu 12 tahun. Sebelum berumur 12 tahun berarti masih haknya itu kepada ibunya. Kemudian kalau untuk bapaknya, ini ada dalam undang-undang juga ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa semua biaya pendidikan dan pemeliharaan bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, itu dapat dibantu oleh ibunya. Ya, jadi kewajiban kepada bapak, tapi kalau tidak bisa dibantu oleh ibunya. Kemudian yang KHI pasal 156 ini, yang tadi saya sudah jelaskan kalau kondisi seorang anak yang bercerai, kemudian ibunya meninggal, maka hadonahnya itu diberikan kepada kerabat dari ibunya. Itu ada undang-undangnya. Kemudian apa nih syarat-syarat hadonah, ini ada ya syaratnya ya. Seorang perempuan dia berhak untuk hadonah. Berarti yang kasus kemarin penggorokan itu pengecualian ya. Atau misalnya kerabat ibu. Ini ada syaratnya, 1 berakal, 2 merdeka, 3 beragama Islam. Jadi sudah dijelaskan sebab-sebabnya ya. Kemudian memiliki kasih sayang, jujur, orangnya tidak fasik, dan kemudian tidak bersuami. Dan ini ada tambahan lagi, memiliki tempat tinggal, itu ada kewajiban ya. Nah, kemudian untuk KHI masalah perwalian, ini nanti adik-adik tolong lihat lagi ya, pasal 50 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian pasal 51 ya, Undang-Undang Perkawinan itu ada di KHI kompilasi hukum Islam ya, untuk tambahan pengetahuan aja. Artinya kita kan memang ada ya hukum Islam ya yang kita ambil fikih. Tapi ketika nanti ada permasalahan ya kita mau nggak mau lah pakai yang KHI ini. Karena kan negara ini kan dasar hukumnya yang diambil dari KHI. Baik, itu mungkin ya dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Ade yang telah menambahkan materi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi?
Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ibu, kalau anak yatim yang di panti asuhan itu diasuh orang lain, itu masuk hadonah nggak, Bu? Kalau anak yatim yang diasuh ya, itu masuk perwaliannya ke rumah asuhnya. Makanya kan harus ada izinnya ya. Jadi kalau perwalian itu nggak bisa kita buka semua kita misalnya gitu, harus ada izinnya. Nah, itu nanti masuknya ke sana perwaliannya. Itu yang nggak ada keluarga sama sekali ya? Ini udah Iya, nyala iya, belum? Bu, yang Iya. panti asuhan, Bu. Kalau nggak ada keluarga sama sekali ya di panti asuhan. Kalau yang masih ada keluarganya berarti nanti jatuhnya ke keluarganya ya. Tadi sudah ada urutannya kalau nggak salah disebutkan dari pihak ibu kalau hadonahnya atau perwaliannya. Nah, untuk kalau tidak ada maka diambil dari yang nasab tadi tuh. Yang kemarin kita sudah bahas di bab nasab warisan. Gitu ya. Jadi intinya untuk perwalian, kemudian kan kalau perwalian itu kan berarti dia mengurus sekolah, aktenya segala macam ya. Kemudian kalau nanti ada orang menyumbang atas nama si anak tersebut, kalau anak tersebut nggak punya harta, diolah hartanya itu di panti asuhannya. Dan itu harus ada izinnya itu dan ada persyaratannya, ada undang-undangnya. Jadi nggak sembarangan pengelolaannya. Gitu. Cek suara saya jelas nggak ya? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Si Oh Bu. iya, soalnya Oh, ini nggak ada hijau-hijaunya. Biasanya kan ada turun naik di ini ya, di mikrofon ini kok nggak ada. Ya baik, ada lagi? baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau nanya, Ibu, kalau misalnya anak yang diasuh orang lain karena wasiat dari orang tuanya yang sudah meninggal itu gimana, Bu? Masuk hadonah atau perwalian? Anak yang diasuh orang lain, tapi ada saudaranya masih. Ya, tapi Masuk ya. anak Kalau nggak salah, ortunya mintanya wasiatnya ke orang lain gitu. coba dicek deh definisi hadona. Kalau nggak salah itu ada deh. Wasiat dari orang. Ada nggak ya? Ya ada, Bu. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak pemateri? Kalau nggak ada, mestinya dia harusnya ke saudara ya. Ya oke lah untuk mewasiatkan, tapi mungkin bukan hadona sifatnya, bukan perwalian ya. Jadi kayak misalnya ada orang menitipkan ke pesantren misalnya atau ke kiai, tapi kan dia masih ada walinya, itu walinya bukan pesantren. Walinya itu orang yang ada hubungan nasab dengan dia. Jadi nggak masuk karena kalau wali itu dia nanti sifatnya itu ini ya, efeknya itu hampir menyeluruh ke anak. Termasuk kayak masalah harta dia, masalah nanti kewenangan untuk si anaknya itu di tangan wali semuanya. Biasanya kalau ada orang yang meminta diurus anaknya itu perwaliannya jatuh ke keluarganya juga ya. Jadi nanti pasti si kiainya ini akan mengajak bicara walinya gitu ya. Kecuali kalau memang ada wasiatnya, ada suratnya misalnya orang tua tersebut menyerahkan seluruh perwalian anaknya ke si A misalnya ya. Dan itu ada suratnya dan itu bisa di pengadilan bisa. Kayak kasusnya siapa? Nikita Mirzani. Saya update banget nih berita artis. Nikita Mirzani itu sama temennya si Fitri. Fitri apa itu? Itu kan anaknya dia masih ada kan, tapi anaknya itu diasuh, diwalikan ke anak ke itunya ke temennya itu si Fitri. Karena kan dia konflik itu dengan mantan suaminya ya. Ada konflik sehingga dia takut anaknya itu diambil sama orang lain, maka perwaliannya itu diberikan ke temannya itu. Itu boleh ya kalau ada surat wasiatnya, bisa diurus di pengadilan. Untuk perwalian ini harus berdasarkan pengadilan ya, kita nggak bisa langsung misalnya ambil. Memang ada secara otomatis, tapi kalaupun secara otomatis kalau ada orang yang punya surat-suratnya secara resmi ya itu lebih kuat ya, dibandingkan yang nggak ada surat-suratnya. Gitu. Makasih, Bu. Ya, jadi jawabannya bisa ya, bisa kalau diurus surat-suratnya. Tapi kalau nggak diurus ya berarti nggak dianggap ya kalau di pengadilan ya.
Ada lagi? Atau tidak ada ya? Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin sekian presentasi kelompok 9 pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk materi ya. Terima kasih ya semua ya. Terima kasih Bu. Baik, Ibu, terima kasih banyak. kembali, Bu. Hati-hati di jalan. Banyak, Bu.